Waktu Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama sekali dibangun adalah masjid. Masjid ini tempat orang bersatu. Masjid ini tempat orang mengikat hati. Orang kalau ke masjid, Pak, dengan saudaranya itu punya ikatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak ke masjid. Ketika kita mengatur saf, untuk kita ketahui, Nabi ketika sebelum takbiratul ihram, beliau melihat ke belakang, lalu pada suatu saat beliau mendapatkan ada satu orang tidak rapi, dia keluar kakinya dari barisan. Langsung Rasulullah menegurnya, dan Rasulullah mengatakan, kalau saf tidak rapi, maka begitulah Allah akan menghancurkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara hati-hati kalian, kata Rasulullah. Rupanya di balik kalimat Nabi itu, Nabi ingin mengatakan apa? Kita yang sering ke masjid itu ada ikatan hati. Sederhana saja, ketika kita hilang dari masjid, itu menimbulkan tanda tanya bagi jamaah yang lain. Kemana sudah yang bapak itu? Kok sudah lama tidak nampak? Apa beliau sakit? Ketika sakit, dikunjungi oleh orang masjid. Ketika namanya disebut waktu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua orang akan mengatakan si fulan meninggal. Yang mana? Yang sering di masjid. Langsung kita merasa terikat dengannya dan kita ikut mensalatkannya. Jadi urusan apapun, masjid ini pemersatu hati. Maka beda orang yang selalu berjamaah dengan yang tidak berjamaah walaupun salat. Kalau orang yang meninggal dunia tidak pernah nampak di masjid, orang hanya datang sekedarnya saja. Tidak ada ikatan untuk memuliakannya, untuk mensalatkannya, untuk membawanya ke pengebumian, tidak ada. Nah, makanya beruntunglah kita yang ringan langkah untuk ke masjid, pasti kita akan berkumpul kembali. Dan ingat-ingat hadis Nabi, salah satu pertolongan dari sahabat ketika kita di akhirat nanti, seandainya na'udzubillah di antara kita ada yang masuk neraka gara-gara belum selesai taubat dari kredit bank, seandainya ya, berjamaah tapi hidup dalam dunia riba, seandainya belum taubat, divonis Allah masuk neraka. Di neraka berenang di sungai darah dan nanah. Apa kata Nabi? Yang menolong kita nanti, salah satu yang bisa memberi pertolongan adalah sahabat. Sahabat mana? Sahabat yang dulu sama-sama melakukan kebaikan. Panjang hadis, Pak, dan hadis itu sahih, panjang. Rasulullah menceritakan syafaat di hari kiamat. Sahabat akan bertanya, ini kita kan nggak kenal nama, Pak, tapi kita kenal wajah. Ya, kita kenal wajah. Nah, kita tentu diberi izin oleh Allah untuk mengenang, melihat dan mengetahui teman kita selama di masjid. Dalam hadis itu disebutkan secara singkat, seorang sahabat bertanya kepada Allah, ya Allah, mana teman kami? Si fulan, yang dulu kami sama-sama di masjid salat, yang dulu kami sama-sama umrah, kami sama-sama haji, yang dulu kami sama-sama bersedekah, yang dulu kami sama-sama ikut pengajian subuh. Tapi itu enggak ada dalam hadis itu bunyi itu. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Jadi yang sama-sama di masjid sama-sama, pokoknya nampak, Pak. Ya. Allah menjawab, dia di neraka. Di situ kemudian kita bertanya, ya Allah, izinkanlah kami untuk menjemputnya. Jadi ini sudah mulai ikatan sahabat nih. Kan enggak tega, Pak. Kalau seorang sahabat enggak tega, kok dia di neraka. Disahut sama sahabat lain, kalau aku pegang baik kacau peng ribanya. Icok sih. Kakak gimana pegang man?
Ya sudahlah, biarlah dia mungkin 5 hari di neraka. 5 hari itu berapa tahun? 5.000 tahun di neraka. Gara-gara ngambil mobil dengan cara kredit. Bertemu dengan kakak Adira. Nah, kemudian Kak Adira yang nanggung mobil itu. Lalu kita bayar ke Kak Adira sedikit-sedikit. Maka Kak Adira dan semua pegawai-pegawai Kak Adira, itu nanti berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, baik, silakan pergilah ke neraka. Jemputlah sahabatmu. Jadi rupanya gara-gara bertanya itu, bukan hanya menjemput sahabat yang kita tanya, semua sahabat yang pernah kita kenal wajahnya, kalau mereka berada dalam neraka, Allah menyebutkan, bunyi hadis Nabi itu, ketika Nabi mengatakan, Allah akan mengatakan, jemputlah semua sahabatmu yang pernah beramal sebesar 1 dinar. Pernah beramal 1 dinar. Pernah enggak sedekah sebesar 1 dinar misalnya? Ada amal atau pahalanya sebesar 1 dinar. Apa kan sudah lebih besar pahala? Kita solat ini lebih besar pahala daripada 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 2,5 juta, 2,6 juta contohnya. Ini lebih besar kita solat. Nah, jemput kata Rasulullah. Dijemputnya masuk ke neraka, diizinkan Allah tidak terbakar orang yang jemput ni, penduduk surga ni, sahabat kita ni. Dijemput, diambil, lalu dimasukkan ke telaga Al-Kausar dengan izin Allah, lalu baru dimasukkan ke surga. Namun di dahinya tertulis Jahannamiyun, ex napi Jahannam. Mereka balik menghadap Allah. Lalu mereka mengatakan, telah kulakukan ya Allah. Lalu Allah berkata lagi, sekarang balik lagi ke neraka. Jemput lagi sahabat-sahabatmu yang pernah beramal 1 dirham. 1 dirham 1/4 dinar. Pernah ada amal sebentar 500.000, 600.000. Oh, rupanya pernah kasih sedekah ke masjid 10 sak semen. Pernah. Disuruh jemput sama Allah. Dia masuk neraka gara-gara maksiat. Jemput. Dijemput lagi, lalu dilapor lagi ke Allah, sudah selesai ya Allah. Kata Allah, kembali lagi ke neraka. Jemputlah semua sahabatmu yang dulu engkau kenal pernah berbuat baik bersamamu, yang beramal sebesar 1 biji zarrah. Yang beramal 1 biji zarrah. Sebesar biji sawi. Pernah senyum, Pak? Membahagiakan orang yang sedang ditimpa kesulitan. Pernah senyum ketika kita mendatangi orang yang meninggal, takziah, lalu kita katakan sabar. Itu amal, memasukkan kebahagiaan. Disuruh jemput lagi, diambil semua sahabat. Makanya bersahabat di masjid itu sahabat yang paling abadi sampai ke akhirat. Belum ada dalil dan hadis atau ayat yang saya temukan bersahabat sama-sama di kedai kopi menjadi penyebab ditolongnya sahabat itu. Jadi enggak ada yang mengatakan, mana teman kami ya Allah yang dulu kami sama-sama meminum kopi sangar di ujung sini ya Allah, di tempat itu. Ya Allah, mana teman kami? Kenapa? Karena tidak ada kemuliaan orang-orang yang bukan melakukannya karena kebaikan, hanya pekerjaan mubah. Tidak haram minum di kedai kopi, tapi mubah saja itu pekerjaan mubah. Bagaimana mau ditanya? Kadang-kadang yang sesama duduk di kedai kopi sampai tengah malam, main game judi online, bagaimana mau dia tanya? Dia sendiri dalam neraka. Makanya banyak-banyaklah bersahabat dengan orang-orang yang baik. Salah satunya masjid. Ini kita kan saling memandang nih, Pak. Bapak ingat-ingat wajah. Makanya Ibnul Jauzi mengatakan ke murid-muridnya, wahai muridku, kalau kalian nanti masuk surga dan kalian tidak menemukanku di dalam surga, tanyalah kepada Allah, aku di mana? Kalau engkau melihatku di neraka, tolonglah. Itu wasiat Ibnul Jauzi kepada murid-muridnya. Itu wasiat orang saleh, rasa takutnya masuk ke neraka. Apa ni bapaknya? Sebelum keluar dari masjid, siapa yang bapak kenal, bapak bilang, hai menyuhana nenging lung dalam surga ni tanya, mungkin lung dalam neraka. Begitulah bersahabat di dalam masjid. Makanya
paling besar cinta Allah kepada masjid. Oleh kerana itu Bapak, jangan segan bantu masjid. Apa yang kita dapatkan, wakaf saja ke masjid. Itu wakaf itu abadi, penolong kita di hari kiamat.